Mendeteksi karakter suami yang memanjakan istri, sekarang diaktifkan. Sistem cashback tinggi untuk belanja istri, mulai sekarang. Setiap uang yang dikeluarkan suami untuk istri Kinsue, dapat cashback 10 kali lipat. Sistem cashback. Apa aku tidak bermimpi? Kuolin, kamu kenapa? Jangan-jangan sistem ini hanya bisa aku lihat? Tidak apa-apa Xiao Sui, ayo cepat pergi. Toko perhiasan, pas untuk mencoba sistem cashback yang baru didapat. Xiao Sui, aku sudah menikah denganmu. Belum memberimu cincin yang layak. Kuolin, kita baru saja menikah. Masih banyak kebutuhan di masa depan, tabung dulu. Tidak boleh, istriku tidak boleh iri dengan wanita lain. Ayo, suami akan belikanmu cincin berlian besar. Halo, selamat datang. Yang ini tolong diperlihatkan. Pak, selera Anda sangat bagus. Ini adalah koleksi unggulan toko kami. Hati abadi, melambangkan cinta abadi antara kekasih. Harganya 68.800. 68.800, terlalu mahal. Kuolin, kita baru saja menikah. Masih banyak kebutuhan di masa depan. Xiao Sui, sebelumnya aku hanya seorang pekerja. Tapi kamu selalu bersamaku, ikut susah bersamaku. Aku bersumpah akan memberimu yang terbaik. Sebenarnya cincin ini sudah lama aku lihat. Uang muka sudah aku bayar 8.800. Kamu, kapan? Ini saja. Bayar sisanya 60.000 dengan kartu. Tidak masalah. Terdeteksi tuan rumah adalah istri Kinsue. Membeli satu cincin berlian, pengeluaran 60.000 yuan. Perhitungan pengembalian 10 kali lipat sedang berlangsung, jumlah pengembalian 600.000 yuan. Telah dikirim ke akun terikat tuan rumah, silakan periksa. Berkeluarga, uang yang dihabiskan untuk istri dikembalikan 10 kali lipat, 60.000 berubah jadi 600.000. Kalau 600.000 ini dihabiskan lagi untuk Xiao Sui. 10 kali, 6 juta. Wah, itu berapa banyak uangnya? Kuolin, kamu kenapa? Wajahmu aneh sekali. Cincin itu terlalu mahal. Bagaimana kalau kita kembalikan saja? Xiao Sui? Kamu nanti, tidak perlu lagi ikut aku hidup susah. Tidak perlu lagi berhemat, tidak perlu lagi khawatir soal uang. Aku bersumpah. Bodoh, ngomong apa sih? Asal bisa bersamamu. Pekerjaan apapun tidak aku takuti. Kamu tidak peduli itu urusanmu. Tapi aku laki-lakimu, aku punya tanggung jawab untuk memperlakukanmu baik. Dulu aku tidak mampu, sekarang berbeda, ayo. Kuolin, kita mau kemana? Ke tempat yang selalu kita inginkan tapi belum pernah ke sana. Kuolin, kita kesini buat apa? Tentu saja beli mobil untukmu, nanti kamu pergi kerja, pulang kerja, jalan-jalan. Tidak perlu lagi berdesakan di kereta atau bus. Beli mobil? Kita baru habiskan lebih dari 60.000 yuan beli cincin. Mana ada uang lagi buat beli mobil? Lagi pula rumah sewaan kita. Bahkan tempat parkir tetap pun tidak ada. Tidak mungkin. Urusan uang serahkan padaku. Xiao Sui, ini baru permulaan. Selamat siang Tuan dan Nyonya, ada yang bisa kami bantu cari mobil? Beli mobil terbaru dan terbaik untuk pacarku. Model SUV listrik flagship spesifikasi tertinggi ini, total sekitar 600.000 yuan. 600.000? Kuolin, mana kita punya uang segitu? Pergi, aduh. Xiao Sui, urusan uang serahkan padaku. Xiao Sui dulu adalah bunga kampus di universitas. Banyak anak orang kaya yang mengejarnya. Tapi dia malah memilih aku. Anak miskin yang tidak punya apa-apa ini, punya pacar sebaik ini. Adalah keberuntungan Kuolin yang didapat dari beberapa kehidupan. Sekarang jangan bilang mobil, bahkan nanti kalau kamu mau bintang di langit. Aku akan cari cara ambilkan untukmu. Yang ini saja. Spesifikasi tertinggi warna putih, proses dokumen sekarang. Baik Tuan, segera kami siapkan kontraknya. Loh, bukankah ini Kinsue, bunga kampus kita dulu? Dengar-dengar kamu menikah dengan Kuolin si anak miskin itu. Ternyata benar. Kok, kalian berani masuk sini beli mobil? Atau jangan-jangan kalian masuk cuma buat foto-foto terus bohong? Wang Lili, kita kan teman sekelas semua. Perlu banget sikapmu kayak gini, sinis amat. Waduh, kena beneran ya? Lihat nih, lihat. Dulu waktu kuliah si cantik yang dikerubungi banyak orang. Sekarang kok bisa jatuh banget begini? Siapa suruh carry suami? Cepetan pergi habis foto. Tapi, aku kan follow kamu di medsos. Nanti foto langsung ku upload, aku janji bakal banjirin kolom komentar. Aku tag semua orang biar pada lihat. Gimana si ayam kampung ini pura-pura jadi Phoenix? Kami bukan mau foto, kami mau beli mobil. Beli mobil? Lu? Mobil 600 juta ini? Kuolin, berbohong sampai lidahmu kepleset nanti. Ibu, betul. Tuan Kuo ini memang memilih varian tertinggi bulan bintang putih senilai 600 juta ini.
dan minta proses pembeliannya langsung dilanjutkan. Apa katamu? Dia benar-benar bayar 600 juta buat mobil ini? Ibu, betul. Tuan Kuo sedang mempersiapkan pembayarannya. Gitu aja, ternyata belum bayar. Bikin kaget aja. Kukira beneran ada 600 juta. Belum bayar udah bilang beli. Tebal banget muka. Hei cantik, kenalan dong. Aku Sang Bin, penghasilan setahun miliaran. Ngapain sama si miskin kayak gini? Mending ikut aku. Asal kamu mau, apa yang kamu mau, aku yang beliin. Yang Master Sang, ini maksudnya apa? Mobil bulan bintang jelek ini apaan? Cantik, asal ikut aku. Aku jamin hidup mewah, perhiasan emas, tapi si miskin ini. Dia mobil aja gak mampu beli, ngapain sama dia? Dia gak cocok buat kamu. Jaga mulut kotormu. Ini istri aku. Istri kamu? Haha, dasar miskin, kantongmu lebih tipis dari muka. Masih ngomongin istri? Bro. Kalau pinter, minggirlah dari sini. Jangan ganggu aku deketin si cantik. Cantik, asal ikut aku. Mobil ini langsung aku beliin. Yang Master Zhang, maksudmu APA? Aku udah setengah tahun ikut kamu. Tas yang bagus aja belum pernah kamu beliin. Sekarang di depan aku, mau beliin mobil buat cewek ini? Kukira kamu cukup tajir. Tas aja gak dibeliin, jangan-jangan kamu cuma orang yang pura-pura jadi tajir, penipu? Apa katamu? Coba ulangi. Santai aja, jangan-jangan kena beneran ya. Omong kosong. Keluarga yang Master Zhang punya perusahaan besar. Jauh lebih dermawan daripada orang ini. Perusahaan besar? Terus kenapa dia mobil aja gak? Gak akan dibelikan buat kamu. Kuolin, jangan coba-coba alihkan pembicaraan di sini. Bukannya kamu bilang mau beliin mobil buat istrimu? Jitna mana? Kalau berani, bayar sekarang juga. Betul, kata Zhang Xiao benar. Cuma bisa ngomong doang, buat apa omong kosongmu ini? Bohongin si bodoh di sampingmu aja masih bisa. Nipu aku? Nggak mungkin. Oke. Kalau hari ini aku bayar dan mobil ini jadi milikku. Kalian berdua gimana? Kalau hari ini kamu bisa beli mobil ini, aku dan Zhang Xiao akan panggil kamu, Papa, 3 kali di depan umum. Gimana? Berani taruhan? Betul. Tapi kalau nggak bisa bayar, kamu langsung jongkok. Sujud 3 kali, terus langsung minggat dari sini. Wolin jangan gegabah, ayo kita pergi. Tenang, percayalah padaku, gak apa-apa. Ayo, gesek kartunya. Baik, Pak. Transaksi berhasil. Nggak mungkin. Mesinnya rusak, pasti mesinnya rusak. Mana mungkin kartunya ada 600.000 yuan. Host membelikan mobil untuk istri Kinsue. 600.000 yuan, perhitungan cashback 10x lipat, jumlah cashback. 6 juta yuan sudah masuk, Nyonya memang berhasil membayar. Pembayaran berhasil, mesinnya juga nggak rusak. Berarti kalian berdua harus panggil aku Papa dong? Ini semua gara-gara kamu yang bikin masalah. Mau panggil Papa silahkan sendiri, aku malu. Kalian ingat ya, ini belum selesai. Xiao Sui, lihat tuh mereka berdua lucu nggak sih? Wolin, kasih tahu aku, dapat duit segitu dari mana? Jangan-jangan kamu, Jangan-jangan apa? jangan-jangan kamu menang undian, dapat hadiah besar? Gini deh. Nanti aku kasih tahu. Aduh, kasih tahu aku sekarang dong. 600.000 lebih loh. Kita bisa lakukan banyak hal. Nggak perlu buang-buang duit segitu banyak. Xiao Sui, aku pernah janji padamu. Akan memberimu hidup yang baik. Sekarang cincin berlian dan mobil sudah kita punya. Nanti rumah, perhiasan, mahar, semuanya akan ada. Ayo, aku ajak kamu beli rumah. Hah? Beli rumah? Wolin, kamu baru saja benar-benar menghabiskan 6 juta yuan? Memberikanku apartemen mewah. Nanti itu akan jadi rumah kita. Terdeteksi host membelikan untuk istri Kinsue. Membeli satu set apartemen mewah besar, menghabiskan 6 juta yuan. Menghitung pengembalian uang 10 kali lipat. Pengembalian uang sebesar 60 juta yuan telah dikirim. Selamat, tuan rumah telah membuka pencapaian, gila memanjakan istri. Hadiah paket misteri besar telah dikirim. Silakan periksa. Membuka paket misteri besar. Hadiah untuk tuan rumah, grup teknologi semesta. 100% kepemilikan saham, diperkirakan bernilai sekitar 1 miliar yuan. Dokumen hukum terkait dan tim manajemen sudah siap. Aduh, ini langsung jadi miliuner 1 miliar. Sekarang jadi ketua dewan perusahaan publik, status, posisi, dan uang semuanya ada. Aku ini sudah mencapai puncak kehidupan.
Xiao Sui kenapa? Sial, ibuku tahu aku mencuri buku Huko. Dia sangat marah dan menyuruhku pulang sekarang. Tidak apa, aku akan pulang bersamamu. Pernikahan kita itu sah dan terang-terangan. Aku akan menikahimu dengan megah, biar ibumu menerimaku. Tidak bisa, kalau kamu pergi sekarang hanya akan memperburuk keadaan. Dia sedang emosi. Bagaimana kalau begini, aku pulang dulu. Aku akan menenangkannya dulu. Setelah itu kamu baru datang, oke? Baiklah, kamu hati-hati di jalan, kita telepon kapan saja. Ya. Halo, Ketua Dewan. Saya Limei, Sekretaris Eksekutif Anda. Atas pemberitahuan darurat Dewan Direksi, saya datang untuk melapor. Dan membantu Anda menangani urusan. Sekretaris Lin, kamu kembali ke perusahaan dulu, beberapa hari lagi. Aku akan datang sendiri untuk inspeksi. Baik, Ketua Dewan. Selain itu, ini laporan dari Departemen Investasi. Proyek Bintang Laut, setelah investigasi ketat. Prospek keuntungan sangat cerah. Perkiraan tingkat pengembalian internal lebih dari 300%. Perlu tanda tangan konfirmasi Anda. Bisa. Bisa. Kamu ngapain? Kamu teriak apa? Anakku kaget, kamu bisa ganti rugi? Kakak, anak Anda yang menyemprotkan pistol air. Membasahi Ketua Dewan kami. Ketua Dewan? Ah, masa? Dia yang kelihatan miskin kayak gini, pakaiannya seperti orang biasa. Ketua Dewan? Bohong siapa? Menurutku, dia cuma penopel pura-pura penting. Ketua Dewan, si Pat lihat kontrak. Hah? Kamu tahu kontrak ini berapa harganya? 20 juta yuan. Hahaha, lucu sekali. Ah, masa selembar kertas sampah ini bernilai 20 juta yuan? Kenapa tidak bilang harganya 200 juta? Sayang, tembakannya bagus. Ayo, kita tidak perlu berurusan dengan orang gila ini. Berhenti. Anakmu merusak kontrakku. Sekarang mau pergi begitu saja. Aku akan melaporkan ke pihak berwajib. Lapor ke pihak berwajib? Aku tidak takut. Justru lebih baik mereka datang. Aku akan melaporkanmu karena mengancam anak kecil dan memeras warga baik. Sekarang laporkan saja. Siapa yang melapor? Aku. Halo, saya dari grup teknologi Huanyu. Sekretaris Direktur, Lin Wei. Ini adalah direktur utama kami yang baru, Bapak Kuo Lin. Anak wanita ini tanpa alasan menyemprotkan pistol air. Membasahi Bapak Kuo dan merusak kontrak perusahaan kami. Kontrak penting senilai 20 juta. Ibu, ini benar-benar direktur utama grup Huanyu. Bapak Kuo Lin, anak Anda diduga merusak properti perusahaan. Sebagai wali, Anda harus bekerja sama dengan kami untuk investigasi. Kerja sama apa? Kalian pasti sekongkol. Sengaja menjebakku? Dasar tidak ada hukum. Tolong perhatikan kata-katamu. Aduh, menindas orang. Pihak berwajib bersekongkol dengan orang kaya. Menindas kami janda dan anak yatim. Tidak ada jalan hidup. Aku tidak mau hidup lagi. Ayo semua lihat. Kuolin, ibuku mengurungku di rumah. Dia menyita ponselku. Aku mencuri telepon rumah untuk meneleponmu. Dia sangat marah, bilang tidak akan mengakuimu. Jangan datang. Halo? Bapak Kuo, bagaimana dengan kontrak dan wanita ini? Sudah, Sekretaris Lee. Tolong kontraknya. Anda kembali ke perusahaan dan buat lagi. Baik, Direktur. Saudara, aku tidak akan mengejar ini. Ada urusan mendesak. Aku harus pergi dulu. Aduh, menindas kami. Sudah, jangan teriak. Direktur Kuo saja tidak mengejar. Kamu masih berisik apa? Bawa anakmu pergi. CIH. Direktur apa? Pinakat. Pasti takut dengan aku. Hello, saudari. Jangan buru-buru, aku segera sampai. Di jalan ketemu orang bodoh pura-pura kaya, mau memerasku. Sedikit terlambat. Tenang, aku segera ke rumahmu. Akan kubujuk Xiao Sui, jangan sampai dia terbujuk oleh si miskin ini. Tunggu aku. Kamu mau apa? Pergi. Keluarga kami tidak menyebutmu. Bibi, aku mencari Xiao Sui. Aku pikir kita bisa bicara. Bicara? Aku ingin lihat apa yang bisa kau keluarkan dari mulutmu. Bicara apa? Tentang kau, siapa pekerja yang tidak punya APA? Membuat putriku pusing 7 keliling. Mencuri buku keluarga untuk menikah denganmu. Golin, aku beritahu kau. Cepat cerai dengan putriku, atau aku akan melaporkanmu.
Aku akan menuduhmu menipu putriku. Aku akan membuatmu tidak bisa makan tenang. Bibi, aku tahu dulu kau tidak suka padaku. Tapi sekarang aku benar-benar berbeda. Bibi, percayalah padaku. Puh, jangan ngomong kosong. Aku sudah bosan mendengar omongan seperti itu. Anjing tidak akan makan tahi, orang bodoh akan tidak bodoh. Bibi, bagaimanapun juga. Biarkan aku bertemu Xiao Sui sekali saja. Setidaknya beritahu aku di mana dia. Wolin, apakah itu kamu? Wolin, Bu, biarkan dia masuk. Buka pintu. Xiao Sui, ini aku di sini, jangan takut. Bibi, aku mohon. Biarkan aku bertemu Xiao Sui. Mimpi. Selama aku masih ada di sini, kau tidak akan bertemu Xiao Sui. Bagus, kau penipu yang berpura-pura kaya. Gagal memeras, sekarang berani datang ke sini. Saudari, kau kenal dia? Puh, dia orang yang tidak tahu malu, tadi di jalan. Berpura-pura kaya dan mencoba memerasku. Dia bahkan sengaja memukul anakku, Xiao Bao, membuat anakku menangis ketakutan. Benar-benar orang bodoh yang tidak tahu malu. Saudari, kau jangan bayarkan Xiao Sui bersama dengan sampah seperti ini. Bagus, ternyata kau lebih jahat dari yang kubayangkan. Pergi, cepat pergi dari sini. Jika kau berani mengganggu putriku lagi, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Aku tidak akan berhenti sampai kau hancur. Kau tidak punya hati nurani. Bu, percayalah padaku, sebenarnya tidak seperti itu. Apa yang bertemu sebenarnya? Yang sebenarnya adalah kau gagal memeras uang, sekarang datang ke sini. Ternyata Ibu Xiao Shui Qin Shui. Jangan dengarkan pembelaannya, usir dia sekarang. Anak kesayanganmu, di jalan raya. Tanpa alasan menyemprotku dengan pistol air, dan merusak kontrak bisnisku yang bernilai 20 juta. Aku melaporkannya, petugas datang. Mengkonfirmasi identitasku dan kontrak itu. Aku memaafkan karena anakku masih kecil, tidak mengerti. Aku tidak mempermasalahkannya, tapi kau malah balik menuduh. Bahkan mengatakan aku memerasmu dan memukul anakmu. Omong kosong, kontrak macam apa ini? Ini fitnah, pemerasan. Kamu hanya iri karena anakku lucu dan aktif. Kakak, lihatlah. Si brengsek ini menindas orang baik. Fitnah? Kalau begitu, maukah kita memanggil petugas tadi untuk berhadapan langsung? Siapa sebenarnya yang berbohong? Jangan laporkan. Tuan Kuo, aku mohon. Jangan laporkan. Apa yang kalian bicarakan? Kontrak APA? Lapor apa? Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Tadi di jalan, anak kesayangannya menyemprotku dengan pistol air. Membasahi seluruh tubuhku dan merusak kontrak bisnisku yang bernilai 20 juta. Lalu aku melaporkannya. Petugas sudah memverifikasi identitasku dan keaslian kontrak itu. Buktinya jelas. Tuan Kuo, aku salah. Mulutku terlalu tajam. Aku tidak bisa mengontrol anakku. Maafkanlah orang kesel seperti aku. Bukannya tadi katanya tidak akan menentut? Mohon ampunilah. Awalnya tidak menuntut karena kasihan anakmu masih kecil. Tapi malah kau kejar kemari dan memutarbalikkan fakta. Menfitnah. Ketahuilah, nilai kontrak itu sangat besar. Sebagai wali, bersiaplah menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Penjara? Saudariku, jujurlah padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia direktur. Dia benar-benar bos besar. Direktur grup Huanyu itu. Xiao Bao merusak kontrak perusahaan mereka. Petugas sudah memeriksanya. Benar-benar 20 juta. Habislah kami berdoa. Kau director? Punya perusahaan kaya raya? Benar, Bu. Aku direktur grup teknologi Huanyu. Nilai perusahaanku 1 miliar. Ini benar atau tidak? Saudariku, jujurlah. Apa kau berkomplot dengannya untuk menipuku? Untuk APA aku menipu? Dia benar-benar bos besar. Anakku sebelumnya membuat masalah. Sekarang menantumu ini menuntut pertanggungjawaban. Tolonglah bicarakan baik-baik dengan menantumu. Jangan sampai aku masuk penjara. Xiao Bao tidak bisa kehilangan ibunya. Aku. Bagaimana aku memohon? Dia menantumu. Kau mertuanya, pasti dia mendengarkanmu. Tolonglah bicarakan baik-baik untukku. Kuolin, kau benar-benar sukses sekarang. Menjadi bos besar. Bu, lepaskan Xiao Sui. Nanti juga ketahuan. Bu,
Kuolin. Xiao Sui. Bu, Kuolin sekarang benar-benar orang kaya. Di bawah baru saja parkir mobil yang dia beli untukku. Dan cincin ini juga dia yang belikan untukku. Oh ya, hari ini dia juga mengajakku ke pusat kota. Membeli apartemen besar, sertifikatnya hanya atas namaku saja. Ya ampun, kakak tua ini, menantunya. Dulu kukira dia bodoh. Ternyata dialah Phoenix emas yang sebenarnya. Direktur Kuo, lihatlah Anda, muda sukses, tampan. Sekaya ini, pasti butuh seseorang yang perhatian untuk merawat Anda. Anda masih butuh pacar tidak? Direktur Kuo, aku punya keponakan perempuan. Baru lulus kuliah tahun ini, cantik sekali. Cocok umurnya dengan Anda, cantik, patuh, dan mengerti. Kalau kakak tua ini buta tidak bisa melihat permata. Tidak menghargai Anda, lebih baik aku perkenalkan keponakanku. Aku jamin pasti lebih baik dari Kinsue. Dalam melayani Anda, hahaha. Zhang Cuihua, dasar tua bangka tidak tahu malu. Berani-beraninya mengincar menantuku, minggir. Cepat pergi, atau kusapu dengan sapu. Asal tekun, tidak ada sudut yang tidak bisa digali. Kamu sendiri tidak mau pria emas ini. Masih melarang orang lain meraih kesempatan, kamu. Pergi. Baiklah, aku pergi. Direktur Kuo, soal kontrak itu, Anda janji tidak akan lapor polisi. Anda baik hati. Kalau berani ngomong sembarangan lagi, aku laporkan ke polisi. Fitnah menantuku. Pergi. Kuolin, kontrak yang disobek itu benar-benar tidak apa-apa? Katanya bernilai banyak uang. Tidak apa-apa, suruh sekretaris Lim buat yang baru. Aku tinggal tanda tangan lagi. Kapan kamu jadi direktur utama? Kamu tidak memberitahuku. Menantuku yang baik, sini. Duduklah, berdiri capek, duduk. Tadi salah paham semua. Ini salah bibik tua ini, pikun. Jangan dipikirkan ya. Oh ya, ini terlalu ajaib. Kok tiba-tiba bisa dapat banyak uang? Dan punya perusahaan besar begini? Sebenarnya ada Paman Zhao. Dia bekerja keras di luar negeri sendirian bertahun-tahun. Tapi tidak punya anak, beberapa waktu lalu. Dia menyerahkan perusahaan dan uangnya kepadaku. Oh hahaha, jadi begitu ya? Wah Kuolin, kamu benar-benar dapat keberuntungan. Haha, aku bilang juga selera putriku tidak mungkin jelek. Kuolin, kamu benar-benar orang yang luar biasa. Pasti akan sukses suatu hari nanti. Ibu. Kalau begitu, sekarang ibu tidak keberatan kami bersama kan? Siapa yang berani keberatan? Kalau ada yang berani menghalangi hubungan baik putriku dan menantuku, berarti dia bermasalah denganku. Aku yang pertama tidak setuju. Ibu yang terbaik. Bodoh, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Aduh. Oh Kuolin. Putriku ini nanti kuserahkan padamu. Ibu, tenang saja. Setelah aku selesai mempersiapkan segalanya, pasti akan berhasil. Pernikahan yang meriah, rumah, perhiasan emas, dan mas kawin, semuanya tidak akan kurang. Oh hahaha, bagus. Wah hari sudah mulai malam. Kuolin malam ini jangan pulang. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Tinggal satu kamar dengan Xiao Sui saja. Ibu. Malu apa? Ibu sudah berpengalaman, mengerti. Kuolin. Dengar dari Xiao Sui kamu membelikannya. Rumah baru, menantuku yang baik. Bagaimana kalau besok ajak ibu melihat? Tidak masalah. Oh ho. Wah, ya ampun. Ini seperti istana. Sangat megah. Ibu, asalkan ibu senang, setelah kami menikah. Ibu bisa datang kapan saja, kalau merasa tidak nyaman. Aku akan belikan ibu rumah lagi di dekat sini. Ahahaha, bagus. Ini terlalu baik. Kuolin, kamu lebih baik daripada anakku sendiri. Ibu, aku tidak bohong kan? Ini Biakin Chin Shue, lama tidak bertemu. Ahahaha.
Zhao Tianhao, lama tidak bertemu. Ini siapa? Dulu ada seorang yang mengejariku di perusahaan. Xiao Sui, siapa yang di sampingmu ini? Halo, aku pacar Xiao Sui. Ibu Xiao Sui. Ayo kita masuk. Tunggu, kalian tinggal di sini? Iya, kami tinggal di sini. Kalian bisa beli apartemen mewah di sini? Bercanda macam apa ini? Bisa atau tidak kami beli? Bukan urusanmu. Rumah ini dibeli oleh menentuku. Dia bos besar, kemarin baru belikan anakku. Cincin berlian, mobil mewah, dan rumah baru ini. Oh iya, perusahaan menantuku bernilai miliaran. Cincin berlian, mobil mewah, perusahaan bernilai miliaran. Lihat penampilannya, seperti bisa. Punya perusahaan miliaran? Sepertinya seluruh keluargamu. Mengidap delusi parah, hahaha. Halo Direktur Kuo, ada yang bisa saya bantu? Cek apakah ada nama istriku Qin Sui di daftar pemilik properti. Lapor Direktur Kuo, NN Qin Sui. Benar pemilik unit A18 Gedung 1 Puncak Langit, informasi akurat. APA, pemilik unit A18 Gedung 1 Puncak Langit? Itu unit paling mewah. Dulu waktu aku kenal Qin Sui, tidak pernah dengar dia punya pacar. Kaya raya, bro, dapat uang dari mana? Jangan-jangan kaya mendadak? Ha! Tidak bisa berkomentar, Ibu, Xiao Sui, ayo pergi. Tunggu. Direktur Kuoya, barusan kamu bilang unit termewah di lantai ini. Pemiliknya atas nama Qin Sui. Benar. Kalau tidak salah, di sertifikat properti. Jelas tertulis. Hanya nama Qin Sui seorang, kan? Bro, kamu terlalu percaya diri. Kalau suatu hari kalian bertengkar dan cerai, rumah ini tidak ada hubungannya denganmu. Rugi besar, bodoh sekali kamu, ha? Zhao Tianhao, dasar anak kecil. Mulutmu tidak bisa mengeluarkan kata-kata baik. Hubungan anakku dan menantuku baik-baik saja. Tidak perlu. Kamu menghasut di sini. Cerai apanya? Tutup mulut kotormu, berani-beraninya mengutuk anakku dan menantuku. Aku akan mencabik mulut kotormu. Hubunganku dan Xiao Sui tahan uji apapun. Rumah ini atas nama Xiao Sui. Adalah keinginanku, semua yang kumiliki. Semuanya memang miliknya, hidup bersama sampai tua. Adalah satu-satunya akhir bagi kita, bagaimana jika, yang kamu katakan tadi. Aku yakin tidak akan pernah terjadi. Hubunganku dengan Xiao Sui sangat baik. Tidak perlu serangga busuk dari selokan mencoba memecah belah. Aku menyarankan beberapa orang lebih baik cepat-cepat mengubur niat mereka. Kamu. Hei, aku Zhao Tianhao. Segera selidiki seseorang bernama Kuolin. Aku ingin tahu apa pekerjaan 18 generasi leluhurnya. Dan di mana dia bekerja sekarang, dari mana uangnya, semakin cepat semakin baik. Tadi bilang bernilai 1 miliar. Direktur perusahaan. Data ini jelas menunjukkan dia bekerja di Xinhui Tech. Hanya seorang karyawan kecil dengan gaji 3.000 sebulan. Aku tahu. Rumah ini dan mobil itu. Pasti dia sewa untuk pamer. Hei, Direktur Zhao? Aku Zhao Tianhao. Aku dengar. Rantai keuangan Xinhui Tech putus. Segera pecat karyawan kalian. Kuolin, aku bisa menambah investasi. Kalau tidak, tunggu saja kebangkrutan. Tidur nyenyak tadi malam? Kuolin, aku merasa seperti mimpi yang sangat bahagia. Xiao Sui, ini baru permulaan, hari baik kita. Akan semakin baik di masa depan. Hei Meneer. Sekarang. Oke, aku segera ke sana, ya. Ada apa? Masalah perusahaan? Ya, proyek perusahaan ada masalah. Aku harus segera kembali untuk menanganinya, aku pergi dulu. Xiao Sui. Xiao Sui, kamu tidak perlu bekerja keras. Sekarang aku punya perusahaan sendiri, kamu bisa membantuku. Kalau tidak mau, kamu bisa melakukan apa saja, tidak perlu bekerja untuk orang lain dan melihat muka mereka. Kuolin, aku tahu kamu baik padaku. Tapi pekerjaan ini sudah kulakukan cukup lama.
Aku tidak ingin menyerah begitu saja. Dan aku tidak ingin orang bergosip, bilang aku bergantung padamu. Baik. Aku menghargai keputusanmu. Pergilah. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Kuolin. Sekarang aku punya perusahaan sendiri, ada sedikit uang sisa. Kebetulan cuti yang aku ambil beberapa hari lalu sudah habis. Balik ke Xinghui Tech nanti siang. Udah waktunya pamitan sama rekan-rekan kerja. Dengar kabar? Keuangan perusahaan lagi kosong belakangan ini. Gaji bulan ini aja belum tentu cair. Kalau terus begini, perusahaan benar-benar bisa. SSST, Kuolin datang. Kuolin. Siapa YG ngasih izin telat jam kerja? Nggak ada sense of time apa? Ini perusahaan, bukan rumah lu. Lu emang masih mau kerja atau nggak sih? Pak Zhang, beberapa waktu lalu gue udah izin cuti. Hari ini gue datang tepat waktu, udah gue bilang sebelumnya. Kapan gue setuju? Udah, ikut gue. Perusahaan ada urusan sama lu. Kuolin, lu kan karyawan senior. Udah bertahun-tahun di perusahaan, sekarang perusahaan susah banget. Lu malah main terrace tiap hari. Nggak malu masih betah di sini? Mau bilang apa? Gue mau lu minggat. Sekarang gue kasih tahu jelas-jelas. Langsung bungkus barang, keluar. Kalau mau pecat gue, silakan. Tapi kinerja gue selama ini selalu bagus. Alasan main-main, gue nggak terima. Bocah ini, kok banyak bacot banget sih? Gue emang sebel aja sama lu. Langsung beresin barang, pergi. Gue mau tahu alasannya Yegi benar. Bos Wang mana? Gue mau ketemu dia. Boss Wang. Kuolin, lu karyawan baik, tapi perusahaan lagi hadapi kekurangan dana 20 juta. Zhao Group mau kasih modal. Syaratnya, lu harus dipecat. Bos Zhao Group, siapa Yegi gue lawan? Nggak tertarik tahu. Tapi dia mau kasih investasi. Kayaknya. Nggak cuma syarat pecat gue doang kan? Mereka minta saham tinggi, semua syaratnya keras banget. Ini MAH perjanjian sepihak. Xinghui Tech punya nama di industri. Mereka mau manfaatin kesempatan ini buat menelan perusahaan habis-habisan. Gue tahu, tapi nggak ada cara lain. Perusahaan udah nggak kuat. Pak Wang, sebenarnya 20 juta. Gue bisa invest. Elo? Hahaha. Elo mau invest 20 juta? Jimpi kali ya. Kuolin, serius nih? Iya, bahkan bukan 20 juta, tapi 50 juta. Cek di tangan gue ini buktinya. 50 juta. Gila lu. Ngibul aja. Pas. Suruh satpam usir orang gila ini. Pak Wang, industri belakangan ini sedang panas. Tapi Xinghui malah terus jatuh. Beberapa proyek gagal total. Tidakkah kamu merasa ini aneh? Apa maksudmu? Bos, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma melemparkan tuduhan karena terdesak. Kebetulan, proyek yang paling merugikan perusahaan belakangan ini, seingatku. Semuanya diawasi langsung oleh manajer Zhang, kan? Sebenarnya, manajer Zhang belakangan ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan bodong, memalsukan biaya, mengambil keuntungan pribadi. Sepertinya hanya Anda satu-satunya di perusahaan ini yang tidak tahu. Kalau tidak percaya, bisa periksa sendiri. Cek arus keuangan proyek-proyeknya belakangan, dan para pemasok itu. Pasti akan menemukan buktinya. Kau berani Kuolin, berani menyeduku. Aku. Kau berani memukulku. Bos, dia memfitnah. Dia menjebakku. Aku tidak melakukan itu. Dasar Beijinggan. Kau pikir lau Wang buta. Aku memperlakukanmu begitu baik, kau malah berkhianat. Bos, beri aku kesempatan lagi. Aku tahu salah. Aku hanya sesaat tidak sadar. Hei orang, bawa Kelly SI Parsit ini. Suruh dia mengembalikan uangnya sampai habis, lalu laporkan ke polisi. Pergi. Bos, beri aku kesempatan lagi. Bos, aku salah. Pak Wang, parasit sudah dibersihkan, tapi lubangnya masih ada. Jika Anda masih percaya padaku, Kuolin, uang ini bisa menyelesaikan masalah darurat. Kuolin, terima kasih telah membantu perusahaan menyingkirkan parasit. Tapi, mengapa aku harus percaya kau bisa menyediakan uang sebanyak ini? Pernah dengar Huanyu Tech? Aku adalah chairman grup Huanyu Tech. Grup Huanyu? Kau chairman gua. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Perusahaan ini
Diberikan oleh paman jauhku yang tinggal di luar negeri. Tanpa anak, baru-baru ini diwariskan padaku. Begitu rupanya. Chairman Kuo, Anda sangat pandai menyembunyikan diri. Pak Wang, bagaimana kinerjaku di Xinghui selama ini? Anda pasti tahu. Uang ini aku investasikan ke perusahaan, hanya mengambil 49% saham. Xinghui tetap Anda yang memimpin, tim teknologi dan merek tidak berubah. Ini win-win solution. Bisa menyelesaikan masalah darurat Anda, sekaligus memberi perusahaan modal untuk meraih target lebih tinggi. Chairman Kuo, waktu bantuanmu sangat tepat. Selain investasi, Pasti Ada Sirat Lane can? langsung saja katakan, Lao Wang ini tahan banting. Wang Zong, bicaranya memang to the point ya. Baru aja lewat kejadian sama Supervisor Chang. Wajar aja kalau agak waspada. Uang ini saya tanam di perusahaan. Memang ada dua tujuan. Pertama, untuk saham 49% ini, tolong langsung transfer aja ke nama istri saya, Kim Sue. Wah, hebat banget. Direktur Kuo, enggak cuma sukses di bisnis. Perhatiannya ke istri juga bikin salut. Beneran suami idaman. Saya Wang salut banget. Oh, saya setuju. Kalau yang kedua, Kedua juga simpel. Istri saya, Kim Sue, kamu pasti kenal kan? Dia kerjaannya bagus, tanggung jawab juga tinggi. Saya pengen ajak dia gabung ke tim inti Xinghui. Kasih dia panggung buat tunjukin bakat. Ini juga bagus buat Xinghui. Buat cadangan talenta dan semangat baru. gak masalah. Semua ikutin kata direktur Kuo aja. Saya Lao Wang, percaya sama kamu. Kamu jujur, saya juga nggak boleh ragu-ragu. Halo, Kuolin. Aku masih lembur di kantor. Ada apa? Sayang, sekarang tinggalin dulu kerjaanmu. Langsung ke kantor Bos Wang di Xinghui Technology. Ada hal penting yang harus dibicarakan langsung. Aku tunggu di sini. Sekarang? Oke, aku segera ke sana. Kulin. Kulin, kamu kenapa? Apa ada masalah di kantor? Bos Wang, iya. Wah, Nona Ching. Senang akhirnya ketemu. Anda dan direktur Kuo memang pasangan yang serasi sekali. Bos Wang, ini maksudnya. Perusahaan kami, Xinghui Technology. Baru aja dapat bantuan besar dari suami Anda, direktur Kuo. Direktur Kuo baru aja investasiin Xinghui Technology 50 juta. 50 juta? Dan direktur Kuo juga minta khusus. Saham perusahaan 49% ini, semuanya atas nama Anda, Kim Sue, tanpa syarat. Selain itu, direktur Kuo juga dengan tulus mengundang Anda bergabung dengan tim inti Xinghui Technology untuk membangun masa depan. Selamat datang, Nona Qin. Kuolin kasih semua saham ke aku. Suruh aku kerja di sini juga? Ini semua terjadi terlalu mendadak. Aku... Xiao Sui, aku tahu kemampuanmu. Kamu cuma butuh sebuah panggung yang tepat buat tunjukin bakat. Buktikan diri. Kali ini jangan ditolak lagi. Iya, Nona Qin, jangan sungkan-sungkan. Kalau begitu, aku coba dulu. Mendeteksi host telah membelanjakan uang untuk istri, Kim Sue. Saham 49% Xinghui Tech sedang dihitung 10 kali pengembalian tunai. Jumlah pengembalian tunai 500 juta yuan telah dikirim ke akun terikat tuan rumah. Selamat, tuan rumah memicu hadiah khusus. Energi baru super canggih. 1 desain mobil dan 1 obat peningkat stamina. Hadiah khusus. Desain mobil energi baru, sistem. Apa gunanya ini? Hadiah khusus terpicu acak. Desain mobil energi baru. Mobil energi baru top, sistem 3 listrik inti, baterai padat, motor efisiensi super tinggi, desain kendali listrik pintar. Begitu mobil diluncurkan, akan menghancurkan industri mobil energi baru yang ada. Membentuk serangan penghancuran dimensi. Setelah minum obat peningkat stamina, semua fungsi tubuh tuan rumah akan ditingkatkan. Kekuatan 5 kali lipat dari biasanya. Sekuat itu? Pak Wang, kami pulang dulu. Xiao Sui, besok kerja seperti biasa. Tidak masalah. Aku antar kalian. Silakan. Xiao Sui, perutku tidak enak. Aku ke toilet dulu, tunggu aku kembali. Ya, pergilah. Xiao Shui. Lama tidak bertemu, menunggu siapa di sini? Chao Tianhao, kenapa kamu di sini? Sayang, aku di sini tentu untuk bertemu denganmu. Aku menunggu suamiku. Tolong jauhi aku. Dan perhatikan kata-katamu. Aku tidak kenal kamu. Menunggu suamimu?
Si imut yang dipecat Xing Hui itu? Jan Gon Tunggu, Jia sudah dipecat Xing Hui. Dan rumah itu Suen kan? Berpura-pura banget, Xiao Sui. Kenapa harus bersama si imut itu? Asal kamu melayaniku dengan baik malam ini, ikut aku. Aku akan belikan apapun yang kamu mau. Apa yang kamu omongkan? Rumah itu asli. Dan aku ke Xing Hui hari ini untuk menandatangani kontrak. Kontrak? Kontrak kompensasi karena dipecat? Tentu saja kontrak pengalihan saham. 49% saham Xing Hui Tech. Sekarang milik istriku, Qin Sui. Apa maksudmu? Tadi kamu bilang Xing Hui Tech hancur? Ya, rantai keuangan Xing Hui putus. Senua orang tahu itu. Sayang sekali, kamu akan kecewa. Aku baru menyuntikkan dana 50 juta ke Xing Hui. Istriku memegang 49% saham perusahaan. Xing Hui adalah milik kami. Kuolin, kamu benar-benar suka membual tanpa persiapan ya. Xiao Sui, kamu dengar itu? Omong kosong seperti itu kamu percaya? Dia itu cuma orang yang sangat naif, khusus menipu orang polos sepertimu. Xiao Shui, si Pat Sutter. Jangan sampai kamu dijual malah bantu menghitung uang. Hao Tain Hao. Jangan asal ngomong di sini. Seperti apa Kuolin itu? Aku lebih tahu 1000 kali darimu. Jangan coba-coba memecah belah kami di sini. Zhao Tain Hao. Cara-cara kotormu, seperti main belakang. Memaksa perusahaan memecatku. Terlalu rendah. Kalau mau main, aku Kuolin siap temani sampai akhir. Tapi ingat, jangan gunakan trik kotor seperti ini lagi. Xiao Sui, ayo pergi. Abiao, segera panggil beberapa teman yang paling jago. Bawa senjata, ikut aku berkelahi. Restoran yang kita makan tadi malam, menurutmu enak tidak? Asal bersama kamu, aku makan apa saja boleh. Bocah, besok hari ini adalah hari kematianmu. Kuolin, mereka siapa? Siapapun yang mengirim kalian, aku bayar 2 kali lipat. Langsung menghilang. Dibayar untuk bekerja itu wajar. Ada orang bayar, mau beli satu lengan satu kakimu. Jangan takut, menjauhlah. Ini obat penguat tubuh dari hadiah sistem terakhir. Pas untuk mencoba kekuatannya. Bualan, hancurkan dia. Teman-teman, serang. Katakan, siapa yang mengirim kamu? Ampun, Bang ini. Zhao Tain Hao. Tuan Sao yang mengirim kami. Dia bilang mau memotong tangan kakimu, ampun. Ternyata benar Zhao Tain Hao. Bang, aku sudah bilang semua. Tolong maafkan aku, anggap aku seperti angin saja. Boleh, tapi hukuman mati dihapus, hukuman hidup tetap. Kali ini adalah hukuman kecil, dan lain kali. Keberuntunganmu tidak akan sebaik ini. Pergi. Kuolin, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Hao Tain Hao benar-benar keterlaluan. Selalu menggangguku, sekarang bahkan berani menyuruh orang menyakitimu. Tapi sayang, ngomong-ngomong. Kok tiba-tiba kamu jadi hebat banget? Suamimu ini kan emang selalu hebat, ya kan? Perseteruan ini udah dimulai. Zhao Tian Hao. Aku bakal ingat kamu. Kuolin, jangan gegabah. Keluarga Zhao punya pengaruh besar di Jiangcheng. Mereka terutama bergerak di bisnis mobil konvensional dan kendaraan listrik kelas rendah. Beberapa tahun terakhir ini mereka meraup untung besar. Mereka perusahaan ternama di Jiangcheng. Pengaruhnya sangat kuat. Kalau industri lain mungkin susah, tapi untuk industri energi baru. Aku punya ide. Besok kita bicara di kantor. Silakan. Duduk. Direktur Kuo, Manager Qin. Ruangan sudah kami siapkan untuk kalian. Mulai sekarang ini, akan jadi kantor khusus Manager Qin. Coba lihat, masih ada yang kurang? Bilang aja ke aku, Lau Wang jangan sungkan. Pak Wang, silakan duduk.
Mau balas dendam? Balas dendam? Dendam APA? Aku sudah selidiki semuanya. Yang menghambat aliran dana Xinghui dan terus menghalangi, dalang utamanya adalah grup Zhao. Benar-benar dia? Tapi gimana caranya? Keluarga Zhao itu raksasa, pengaruhnya sangat besar di industri ini. Pak Wang, kalau kamu percaya padaku, aku bisa bantu. Soal cara balas dendam. Sederhana. Pakai ini. Apa ini? Ini adalah terobosan terbaru Huanyu Tech, sistem inti pangu trielektrik. Baterai padat, motor super efisien. Desain kontrol listrik cerdas yang bisa meningkatkan jarak tempuh kendaraan terbaik di pasaran saat ini hingga 300%. Waktu pengisian daya berkurang 70%, performa benar-benar revolusioner. Begitu diluncurkan, pasti akan mengguncang industri. Saat itu, kerajaan mobil yang jadi andalan mereka, terutama bisnis energi baru mereka yang baru mulai, akan hancur. Pak Wang, balas dendam yang mantap, kan? Chirac Tempa 300%. Waktu isi daya berkurang 70%? Direktur Kuo, ini beneran? Kemampuan Huanyu akan segera kamu lihat. Tapi ini belum cukup. Belum cukup? Manfaatkan teknologi baterai dan kontrol listrik untuk menjepit leher Zhao. Masih kurang kejam. Mencekik itu sakit, tapi yang ingin kulakukan adalah memusnahkan keluarga Zhao sepenuhnya. Menghabisi semua pangsa pasar mereka. Apa kamu ingin memproduksi mobil listrik sendiri? Betul, menyambungkan hulu dan hilir, mendirikan merek mobil listrik milik sendiri. Tapi ini proyek besar, investasinya angka astronomi. Desain rantai pasok saluran produksi. Uang bukan masalah, yang kutentukan adalah aku bisa investasi 500 juta dulu. Buat prototipe pertama, lihat respons pasar. Berdasarkan respons pasar, aku tambah investasi berikutnya. Direktur Kuo, bukan aku tidak percaya. Tapi sistem baterai dan motor ini, beneran sebagus yang kamu bilang? Suruh Insinyur Li lihat, dia pasti paham. Iya Insinyur Li, tapi di perusahaan kita dihabiskan banyak uang untuk merekrut ahli teknologi energi baru. Hangil je kesini, langsung tahu. Insinyur Li. Direktur Wang, Insinyur Li, sini. Kebetulan mau cari kamu. Kamu lihat ini. Ini, kepadatan energi ini, efisiensi motor ini. Logika kontrol listrik ini, tidak mungkin. Ini desain lintas zaman, sepenuhnya melampaui sistem yang ada. Jarak tempuh kecepatan isi ulang, peningkatan 300% ini. Waktu dipersingkat 70%. Director Wang, teknologi ini dari mana? Teknologi ini lebih maju setidaknya 30 tahun dari industri. Ini benar? 100% benar. Direktur Wang, teknologi inti mobil listrik, terutama terletak pada sistem 3 listrik ini. Mobil ini, dengan sistem ini, performa jarak tempuh. Pengisian daya akan mengalahkan semua mobil mewah top di pasaran. Revolusioner, bisa diproduksi massal? Konsep desain ini sangat layak, tapi prosesnya. Investasinya angka astronomi. Promosi peralatan bahan, terutama baterai produksi padat. Setiap tahap perlu investasi dana besar. Uang bukan masalah. Seperti tadi, aku investasi 500 juta. Mendeteksi host mengganjakan untuk istri Kinsue. Investasi 500 juta. Perhitungan pengembalian 10 kali lipat. Dana kembali 5 miliar sudah masuk. Bukan, Direktur Wang. Dia bukan Xiao Kuo di perusahaan kita? Kok bisa sekaya ini? Lao Li, zaman sudah berubah. Pak Kuo. Sekarang dia bos besar dengan aset puluhan miliar. Dan juga pemegang saham utama. Dengan 49% saham di Xinghui Tech. Pak Kuo. Kamu datang membantu di saat sulit, menyelamatkan situasi. Aku, Lao Wang, sangke-sangke komunikasi. Pak Wang, jangan sungkan. 49% saham itu atas nama istriku, Kinsue. Lagi pula, kita punya musuh yang sama. Grup Zhao, Zhao Tianhao. Zhao Tianhao dan grup Zhao di belakangnya. Sudah kuselidiki, merekalah yang mengacau di belakang layar. Bekerja sama dengan pengkhianat dalam perusahaan kami.
lalu membeli perusahaan kami dengan harga murah. Kalau mereka mau berperang, kita lawan sampai mereka babak belur. Baik Pak Kuo, kali ini tulang tua ini juga ikut perintahmu. Kita lawan grup Sao sampai babak belur. Tentang peluncuran mobil baru. Teknologi bukan satu-satunya kunci. Promosi juga bagian yang sangat penting. Serahkan bagian ini padaku. Baik, semua ikuti arahan Pak Kuo. Aku akan persiapkan dulu. Home, tentang promosi iklan, bagaimana rencanamu? Perusahaan Sao sudah berakar di industri otomotif. Bertahun-tahun, pasti tidak mudah mengalahkan mereka. Promosi hanya soal gimmick dan marketing. Kuasai dua hal itu sudah cukup. Ayo, ikut aku ke biro iklan. Hang, Pak Lee, jangan tutup telepon dulu. Beri aku kesempatan, pasti ku balas dengan keajaiban. Pak Lee. Sampah, semua sampah. Setengah tahun lebih, tidak dapat satu proyek pun. Kalau begini terus, kita akan bangkrut. Pak Wu. Tenang, meski perusahaan bangkrut, harga diri harus dijaga. Ada 2 tamu di luar, bilang mau bicara bisnis besar. Anggaran iklannya minimal 20 juta. APA 20 juta. Itu baru minimal? Diam saja apa? Sambut tamu. Tunggu. Aku sendiri yang akan sambut. Di mana tamu VIP-nya? Guolin, 20 juta untuk iklan. Kamu yakin? Tidak terlalu besar investasinya? 20 juta? Masih kecil. Asal bisa terkenal, 20 juta ini bisa menghasilkan efek penyebaran bernilai ratusan juta. Kalau mereka mau main, mari kita main yang besar-besaran. Wah, tamu kehormatan. Tamu VIP datang. Saya Wudakai. Mari kita bicara di dalam. Silakan duduk, kalian berdua. Diam saja apa? Siapkan teh. Dengar kalian mau pasang iklan 20 juta? Bosu, saya tidak suka berbelit-belit. Dengar-dengar Cuang Siang adalah perusahaan iklan terbaik di Jiangcheng. Benar-benar terbaik. Beri saya satu kesempatan. Saya akan beri keajaiban. Iklan 20 juta. Saya pasti akan tunjukkan kemampuan saya. Hanya saja saya tidak tahu produk apa yang mau dipromosikan. Nah ini, daya tahan baterai 300% lebih baik dari model top. Revolusi pengisian daya yang mengubah segalanya, mendefinisikan ulang pengalaman berkendara. Wah, slogan iklanmu ini luar biasa. Ini industri otomotif, ini berisiko iklan palsu. Risikonya terlalu besar, saya khawatir sulit dioperasikan. Saya tidak perlu berbohong. Soal keaslian, Anda bisa tenang. Semua parameter performa mobil ini yang tercantum di sini, semuanya benar. Wah, Pak Kuo, jujur saja. Klien yang datang ke sini, semua bilang produk mereka asli. Tapi semakin berlebihan slogan iklannya. Begitu produk tidak sesuai deskripsi, efek baliknya semakin menakutkan. Anda bisa tenang, prototipe akan selesai dalam beberapa hari. Nanti saya kirimkan satu untuk Anda coba. Benar atau tidak, Anda bisa buktikan sendiri. Kalau Pak Kuo sudah yakin seperti ini, jika produk ini benar, ini akan jadi bom atom yang mengubah industri otomotif. Tentu saja. Bosu, kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan, proyek ini saya terima. Bahkan rela mempertaruhkan reputasi Cuang Siang, ini sepadan. Kalian tunggu sebentar, saya akan siapkan kontrak spesial. Tunggu sebentar. Mendeteksi host mengeluarkan biaya 20 juta untuk promosi istri Kinsue. Biaya promosi iklan 20 juta. Perhitungan pengembalian 10x, dana kembali 200 juta sudah masuk. Selamat host memicu hadiah acak spesial. Mendapatkan kemampuan mata tembus pandang. Mata tembus pandang, bisa melihat melalui segala sesuatu. Cukup menarik. Mungkin bisa sangat berguna. Guolin, apakah kamu benar-benar yakin dengan hal ini? Xiao Sui, tenang saja, kamu harus percaya padaku. Percayalah pada produk kami. Beritahu semua, target produksi mobil energi baru grup tahun ini.
Mulai dari 100.000 unit, jalur produksi harus berjalan 24 jam. Siapa yang malas, minggir. Ini perintah Xiao Xiao. Ada kabar lain dari pihak Xinghui Tech. Tentang Guolin dan Kinsue. Miracle berdua. Dua badut itu mau buat onar apa lagi? Katanya mereka juga mau bikin mobil energi baru. Pakai merek Xinghui Tech. Hahaha. Buat mobil? Xinghui dulu cuma pabrik Onryo. Meski punya sedikit teknologi, sistem 3 listrik intinya mana? Itu kan paten yang kita beli mahal-mahal dari perusahaan luar. Baru bisa dapat lisensinya. Mereka ngerti apa? Mimpi kali mau bikin mobil. Xiao Xiao, sepertinya mereka kali ini serius. Gerakannya besar. Katanya mereka punya sistem pangu. Sistem Pangu. Barang rongsokan apa itu? Nggak tahu detailnya. Tapi slogan iklannya bombastis. Bilang sistem pangu lebih maju 30 tahun dari teknologi luar. Hahaha, lebih maju 30 tahun? Yesus bangkit pun nggak berani ngomong gitu, bohong. Xiao Xiao bijak, mereka cari mati, mau main api? Baik. Aku tambahin minyaknya. Carry Wardawan bayaran sekarang juga. Begitu Xinghui berani gelar konferensi pers. Begitu mereka berani bohong, langsung bongkar, hancurkan. Aku mau Xinghui dan sepasang kekasih itu hancur reputasinya. Hebat, Xiao Xiao. Strategi ini jitu, pasti berhasil. Jangan gugup, hari ini kamu bintangnya. Ingat, aku di bawah. Iya, denganmu di sini, acara sebesar apapun nggak takut. Xiao Xiao sudah atur semuanya. Wardawan bayaran sudah di dalam. Begitu Xinghui berani bohong, kita langsung balikan. Pasti mereka malu nggak ketulungan. Bagus, hari ini aku mau lihat. Bagaimana Guolin dan Kinsue mati. Jangan gugup. Selamat datang teman-teman media dan rekan sejawat. Hari ini kita bersama-sama menghadiri peluncuran produk baru. Mobil energi baru Xinghui Tech. Hari ini saya yang akan mempresentasikan. Mobil energi baru terbaru dari Xinghui Tech. Nona Qin, bisakah Anda jelaskan bagaimana perusahaan Anda berani mengklaim lebih maju 30 tahun dari pesaing? Dengan daya tahan 300% lebih baik? Ini hoax. Direktur Kuo ini pengacau, pasti ada yang menyuruh. Dia lagi. Nona Qin, tolong jawab dengan jujur. Teman wartawan, atas dasar apa Anda mengatakan produk kami adalah promosi palsu? Hanya karena slogan iklan Anda, unggul 30 tahun. Daya tahan baterai 300% lebih baik. Waktu pengisian daya lebih cepat 70%. Ini benar-benar bertentangan dengan logika teknologi modern. Ini jelas-jelas penipuan terhadap konsumen. Anda belum pernah melihatnya. Bukan berarti tidak ada. Perkembangan teknologi sangat pesat. Bagaimana bisa Anda menilai berdasarkan pengetahuan Anda? Tolong jelaskan. Bagaimana ini bisa disebut promosi palsu? Dengar belum tentu benar, lihat baru percaya. Apakah ini promosi palsu? Sekarang, kita akan buktikan dengan uji coba langsung, apakah ini promosi palsu. Coba sekali langsung tahu. Selamat datang teman-teman media untuk mencoba mobil ini. Respons tenaganya, ya ampun, sangat kencang. Indikator daya tahannya sangat akurat. Kecepatan pengisian dayanya seperti film fiksi ilmiah. Sistem kemudi bantu cerdasnya sangat lancar. Mengatasi rute kompleks dengan mudah. Ini benar-benar pengalaman lintas generasi. Jika mobil ini diluncurkan, mobil listrik top di pasaran saat ini, mungkin benar-benar tidak akan punya ruang hidup. Palsu. Semua palsu. Wartawan-wartawan ini pasti disewa oleh Guolin. Acting. Yang Xiao, wartawan di atas panggung itu. Semua kita bayar untuk mengakal. Apa katamu? Sungguh, mobil yang diluncurkan Xinghui kali ini, kemampuannya terlalu kuat, tidak ada celah sama sekali. Sampah. Yang Xiao, jangan buru-buru. Spesifikasinya sangat top, harganya pasti tidak murah. Saya perkirakan harganya minimal di atas 1 juta. Orang biasa tidak akan mampu membelinya. Nanti penjualannya pasti gagal. Guolin, jangan hanya bicara performa. Berani tidak beritahu harga mobil ini? Jangan-jangan 1 juta per unit?
Zingkui. Jangan-jangan mau balik modal dengan mobil ini? Mimpi. 1 juta. Ini benar-benar harga selangit. Performanya bagus, tapi harga setinggi ini, penjualannya pasti tidak laku. Siapa bilang harga kami selangit? Saya jamin harga mobil ini. Setiap pengguna kami mampu membelinya. Saya umumkan, mobil baru energi pertama Xinghui dengan baterai Panji 3. Harga 199.900 yuan. Chang, kamu bilang berapa? Kamu tidak salah dengar, memang 199.900. Ini bakal mengguncang industri, bakal menghancurkan seluruh pasar mobil listrik. Selesai, Sao Group kita selesai. Dengan harga segini, bagaimana kita bisa bertahan? Pak Kuo, harga 199.900 itu benar? Kalian akan untuk 100% benar, tapi produksi pertama hanya 2000 unit. Siapa cepat dia dapat, habis ya habis. 2,000 unit? Kita masih punya kesempatan. Jangan biarkan mereka produksi massal. Betul. Wolin, konferensi hari ini sangat sukses, sampai sekarang aku masih merasa seperti sedang bermimpi. Ini bukan mimpi, ini nyata. Jangan lupa siapa yang memimpin ini. Direktur Kuo, kabar gembira, ada kabar gembira. Bos Wang, lihat kamu senang sekali. Sepertinya 2000 unit pre-order itu ludes terjual ya? Benar-benar ludes semua. Baru saja dibuka. Server kita hampir kelebihan beban. Cuma 3 menit saja, habis semua. Masih banyak orderan masuk setelahnya, sangat mengejutkan. Semua terkendali. Yang harus kita lakukan sekarang adalah memperluas lini produksi. Jamin pasokan berikutnya. Untuk modal, aku akan tambah investasi. Baik, Mobil listrik adalah peluang besar di masa depan. Asal terus ke arah ini, kita bisa membangun legenda tak terkalahkan di industri ini. Bos Wang, Direktur Kuo, ada masalah. Ada API, jangan panik. Beberapa pemasok suku cadang yang sebelumnya bekerja sama baru saja mengirim pemberitahuan, mereka menghentikan kerjasama sepihak. Menolak memasok. APA, menghentikan pasokan? Jelaskan dengan jelas. Bos Wang bertanggung jawab atas bahan baku baterai, peralatan elektromagnetik high-end, dan sensor kemudi otomatis. 3 pemasok inti itu baru saja mengirim surat resmi berturut-turut menghentikan kerjasama sepihak. Alasan mereka samar-samar, tapi sikapnya sangat tegas. APA. Bangsat. Bangsat. Mobil kita laris manis. Ini kesempatan dapat uang mudah, otak mereka kemasukan air, uang saja tidak mau. Ini bukan otak kemasukan air, ada yang membayar mereka. Harga yang tidak bisa mereka tolak atau memegang kelemahan yang tidak bisa mereka tanggung. Jika tebakanku benar, itu pasti ulah Zhao Tianhao, selain dia. Tidak ada orang yang akan main kotor di saat seperti ini. Direktur Kuo, apa yang harus kita lakukan? Lini produksi akan segera kehabisan bahan baku. Kalau dia mau main kotor, mau bertarung, maka kita akan lawan dia sampai akhir, Direktur Wang. Apakah di sekitarmu masih ada mitra kerja yang bisa diandalkan? Ada beberapa pemasok sekunder yang hubungannya baik. Kapasitas produksinya kecil, biayanya lebih tinggi. Tapi paling hanya bisa bertahan beberapa hari. Ini seperti menumpahkan air di atas pasir, bukan solusi jangka panjang. Beberapa hari sudah cukup, segera hubungi mereka, apapun harganya. Kita harus memastikan pesanan pertama. Dan produksi kecil berikutnya tidak terputus, sementara. Turunkan harga model peluncuran dan pre-order sebesar 30%. 30%? Direktur Kuo, harga ini sudah jauh di bawah harga pasar. Turun lagi 30%, apakah kita bisa bertahan? Uang bukan masalah, aku akan menutupi kerugiannya. Tapi dana khusus untuk penggunaan khusus, yang harus kita lakukan sekarang adalah menstabilkan situasi perang harga, sementara mendukung restrukturisasi rantai pasokan dan ekspansi kapasitas produksi. Direktur Kuo, Anda benar-benar dewa kekayaan turun ke bumi, serba bisa. Aku Lawang akan setia padamu seumur hidup. Dengan keberadaanmu sebagai penopang, tidak ada hantu atau setan yang perlu ditakuti. Xinghui Tech pasti akan melesat tinggi. Mendeteksi host membelanjakan uang untuk istri Kinsue. Memicu hadiah acak khusus, hadiah 1 pil awet muda. Efektivitas, membuat pemakainya awet muda selamanya. 1 pil tonik lengkap, efektivitas. Memperkuat tubuh, menguatkan dasar, energi tak terbatas. Pil awet muda untuk istri agar tetap muda, tonik lengkap. Energi tak terbatas, wah kalau diminum, nanti. Aku dan istriku bisa punya banyak xiao bao. Wolin, ada apa denganmu? Kamu melamun apa? Tidak. Tidak apa-apa, hanya memikirkan sesuatu yang menyenangkan.
Kalau begitu Direktur Wang, grup Zhao ingin main, maka kita akan main sampai akhir dengan mereka. Baik. Kali ini, berhasil memutus beberapa tulang penting Xing Hui. Aku ingin lihat bagaimana Kuolin bisa bertahan. Tanpa bahan baterai, material magnet motor, sensor. Mobil-mobilnya itu hanya besi tua, lini produksi. Tunggu aja jadi besi tua di tempat rongsokan. Habit Xiao Xiao. Bintang gemilang pasti hancur. Xiao Xiao. Gawat. Lanjut Ranta. Bintang gemilang gila. Tenang dong. Masa mereka bisa mengubah langit? Mereka umumkan semua model mobil diskon 30% lagi. Bawa banner subsidi 10 miliar. Seluruh internet gempar. Pelanggan yang kita kumpulkan sebelumnya. 80% berbalik borong mobil bintang gemilang. Sekarang, ribuan mobil baru turun dari gudang. Jadi stok yang gak laku. Telepon debt collector ban bunyi terus. Xiao Xiao, Terrace Begaini, Kita Tamat. APA. 10 miliar? Kuolin dapat 10 miliar dari mana? Dia rampok ban? Xiao Xiao, Kita Odar Seladiki. Uangnya keluar dari akun grup Wanyu. Wanyu Panya Kuolin. Dia benar direktur utama. 10 miliar ini dananya pribadi dia. APA. Dia keluarin uang sendiri 10 miliar. Temper Perang Harga Sama Kita. Gila. Orang ini emang gila beneran. Baik, Kuolin. Kalau kau nggak kasih aku hidup, Mati sama-sama. Kiliar. Halo, Kak Xiong? ini aku. Bantuin urusin seseorang. Iya, dia di Jiangcheng. Masalah harga bukan masalah. Aku mau orang ini hilang total. Bu, Wah, menantuku tersayang. Kau nggak tahu. Mobil ini, calo di luar bisa jual sampai ratusan juta. Susah banget dapetin. Kau beneran bikin bangga. Bu suka saja, ini kan produksi kita sendiri. Bisa kasih beberapa lagi nggak? Biar aku pamer di luar. Kasih ke teman-teman ibuku. Katanya ini barang susah dibeli, ada pembatasan. Gampang. Nanti suruh sopir antar beberapa untuk ibu. Aku tahu nggak salah pilih, menantu yang baik. Xiao Shui, lihat, Alin baik banget sama kamu. Oh iya? Nikahan kalian rencananya kapan? Ibu udah nunggu cucu. Bu, ngomong apa sih? Bu. Tenang, habis perang sengit ini. Aku pasti kasih Xiao Shui. Pernikahan megah yang gemparkan kota. Xiao Shui, perusahaan ada urusan mendesak. Aku akan keluar sebentar. Baik. Kuolin, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, cuma lecet sedikit. Siapa yang menyuruhmu untuk membunuhku? Aku tidak tahu. Ini kecelakaan, remnya rusak. Kecelakaan? Kecepatan tadi jelas-jelas pembunuhan. Tidak mau bicara? Kejahatan pembunuhan, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Hukuman seumur hidup minimal. Jangan masukkan aku ke penjara. Aku akan bicara, itu seorang bernama Kak Xiong. Dia memberiku 1 juta, suruh aku menabrakmu sampai mati. Hanya itu yang aku tahu. 1 juta? 1 juta saja kamu mau membunuhku? Sepertinya aku harus menemui Kak Xiong ini. Aku ingin tahu, siapa dalang sebenarnya di balik ini. Tidak bisa. Kuolin terlalu berbahaya. Kamu tidak boleh pergi. Xiao Shui, permainan ini harus diakhiri. Jika tidak, kita tidak akan pernah tahu siapa dalang sebenarnya. Tenang, aku tahu batasannya. Kalau begitu, janji padaku. Kamu harus kembali dengan selamat, tanpa cedera sedikit pun. Jika ada sesuatu yang terjadi padamu,
Aku juga tidak ingin hidup lagi. Tenang, aku baik-baik saja. Kak Siong, keberuntunganmu memang bagus. Sepertinya malam ini ada makanan lagi. Kamu siapa? Cari mati? Kamu menyuruh orang menabrakku, sekarang bertanya siapa aku? Kamu, anak kecil, memang bandel. Seperti itu saja tidak bisa membunuhmu? Aku beri kamu dua pilihan. Pertama, katakan siapa yang menyuruhmu, aku potong satu lenganmu. Kedua, tidak bicara, besok hari ini adalah hari kematianmu. Berani sekali kamu bicara. Saudara-saudara, serang. Sekarang giliranmu, mau bicara atau tidak? Aku Asiong di dunia ini, hanya mengandalkan satu kata, setia. Aku tidak akan bicara. Aduh sakit. Aku bicara. Kalau begitu mati. ITU Zhao Tainhao. Rob Zhao. Zhao Tainhao memberiku 10 juta. Suruh aku membunuhmu. Aku juga tidak mau, bos, ampun. Zhao Tainhao. Ternyata dia. Kali ini aku akan memberimu kesempatan. Jika ada lagi, kamu tidak akan seberuntung ini. Makasih bos, kasih nyawa anjing ini. Mulai hari ini, nyawa kecil ini milikmu. Asal bos bilang, naik langit turun bumi, gue siap tempur. Grup Zhao sekarang kayak belalang musim gugur. Gak bakal lama lagi bisa lompat-lompat. Zhao Tainhao. Pakai cara licik gitu MAH, dia udah putus asa. Gak lama lagi. Dia tinggal nunggu bangkrut aja. Bos jagoan. Gue rasa Zhao Tainhao lawan lu tuh. Kayak tikus jailet hidang kuking, odar pasti mati. Belum nanya, bos ini siapa ya? Wolin, Direktur Grup Teknologi Huanyu. Huanyu Technology? Yang kekayaannya 10 digit itu? Huanyu Technology? Zhao Tainhao si bocah ini. Cuma bilang suruh ngurusin orang biasa. Nggak nyangka lawannya dewa beneran kayak lu. Mulai sekarang gue ikut bos, gue setia sama bos. Oke ikut gue aja, jalannya luas. Gue perlu. Bos jalan pelan-pelan. Siong kok langsung ngaku dia jadi bos? Langsung ngerah aja? Lu emang nggak punya otak. Dia itu orang super penting, kita bisa ikut dia. Itu rejeki 8 turunan. TAPI. Si Zhao ini berani lawan Pak Kuo, udah pasti mati. Denger ya, mulai sekarang ikut bos baik-baik. Jamin hidup mewah, ngerti? Direktur Zhao, Zhao muda, lihat ulah kalian. Market share anjlok 70%, saham hancur lebur. Mobil produksi nggak laku, bank nagih tiap hari. Gue lihat usaha grup Zhao bakal hancur di tangan bapak beranak ini. Zhao Tainhao, kalau bukan karena lu sok jago. Gang Gugolin. Bikin perang harga nggak jelas lawan Xinhui Teknologi. Kita nggak bakal kayak gini. Omong kosong. Gue jaga martabat grup Zhao. Lu bunuh diri, sekalian nyeret kita semua. Iya, Xinhui punya teknologi dan modal. Kuolin didukung grup Huanyu. Lu Zhao Tainhao berani lawan dia? Modal lu cuma trik licik doang. Akhirnya batu digulingin, kaki sendiri yang terinjak. Saudara-saudara, sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Yang penting kita para pemegang saham besar. Odar Sepakat Butte Jual Semua Saham. Grup Zhao yang kita pegang, stop loss sekarang. Penjualan apa? Kalau jual sekarang, harga saham bakal ambruk total. Grup Zhao bakal benar-benar hancur. Meskipun harus hancur. Itu urusan kalian berdua, ayah dan anak. Kami investasi untuk cari untung. You can get Nemen and Kilian Perdue Beres and Masala Dan I get Tanggalum. Tunggu. Kalian mau jual saham ke siapa? Siapa yang mau nerima? Kekacauan grup Zhao di saat seperti ini? Direktur Zhao, kalau Anda bisa keluarin uang sekarang. Dengan harga pasar, bukan. Dengan harga terendah Butte Belly Kembali. Tentu kami prioritaskan jual ke Anda dan Zhao Shao. Sayangnya, apa kalian berdua punya uang? Kalau nggak punya uang, jangan urusin kami mau jual ke siapa. Kalian ada apa langsung aja bilang, jangan berbelit-belit. Siapa sebenarnya? Direktur Kuo, Anda datang. Halo, Direktur Kuo. Silakan duduk.
Direktur Kuo, lihat. Procedure sudah kami selesaikan sesuai permintaan Anda. Tinggal tunggu tanda tangan Anda untuk penerimaan. Apa mereka jual saham ke Anda? Betul, Xiao Xiao. Saham kami semua sudah dijual ke Direktur Kuo. Orang bijak tahu situasi. Kapal grup Zhao sudah mau tenggelam. Kami cuma berusaha stop rugi dan jaga kepentingan sendiri. Wajar saja. Pengkhianat. Kalian semua pengkhianat. Zhao Tianhao. Jangan bicara kasar begitu. Ini namanya orang bijak tahu situasi. Berdasarkan isi kontrak tadi, 51% saham grup Zhao sudah jadi milikku. Jadi, grup Zhao sudah jadi milikku. Kalau begitu, aku yang pegang kendali. Kuo Lin, jangan mimpi. Zhao Tianhao. Semua ini karena ulahmu sendiri. Kalau bukan karena kau terus mengejarku dan selalu melawanku, grup Zhao nggak bakal sampai seperti ini. Zhao Tianhao. Semua ini karena ulahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Anak durhaka. Ini semua salahmu. Kenapa kau pukul aku? Atas dasar apa? Atas dasar kau, anak durhaka, yang bikin masalah besar. Kau hancurkan warisan generasi Zhao. Tahu nggak? Director Guo. Salah 1000 salah. Ini semua karena anak durhaka ini buta. Dia yang nggak bisa lihat. Seharusnya nggak melawanmu terus. Aku minta maaf atas namanya. Mohon ampun, Direktur Zhao. Aku yang menghancurkan grup Zhao. Kau memukul anakmu sendiri. Lalu datang untuk meminta maaf padaku. Kau sedang bermain sandiwara di depanku? Tidak. Direktur Kuo, sama sekali tidak bermaksud begitu. Aku Zhao Zhenbang sudah puluhan tahun di dunia bisnis. Sedikit pandangan masih ada, aku sudah melihat langsung. Mobil terbaru yang dirilis oleh Xinghui milikmu. Itu benar-benar lompatan zaman yang mengungguli semua. Jangan katakan grup Zhao, lihatlah ke seluruh dunia. Sekarang masih ada produsen mobil mana yang bisa menghasilkan produk yang setara? Sama sekali tidak ada, jika bicara tentang tak terkalahkan di dunia. Andalah sang raja sejati. Direktur Zhao, kau memang tahu situasi. Hahaha, Direktur Kuo bijaksana. Bagaimana kalau begini? Lihatlah, grup Zhao kami, meski tidak bisa menandingi keahlianmu di industri mobil baru energi. Tapi kami sudah bertahun-tahun mengkonsolidasikan rantai pasokan dan saluran offline. Masih memiliki dasar dan jaringan tertentu, jika kau tidak keberatan. Aku bisa bergabung dengan Xinghui Teknologi milikmu untuk melayani Direktur Kuo. Direktur Zhao, kau ini. Kau sedang apa? Direktur Kuo, aku Lau Zhao tetap dengan pendirianku. Orang bijak tahu situasi, kapal Zhao sudah tenggelam. Aku hanya ingin mencari tempat berlindung yang lebih menjanjikan. Aku sudah bertahun-tahun bergulat di industri otomotif. Percaya Direktur Kuo pasti punya tempat untukku. Ayah, kau gila? Tidak boleh menunduk padanya. Anak durhaka, kau tidak berhak bicara di sini. Director Guo. Anak durhaka ini bicara sembarangan, semuanya salahnya. Dia tidak tahu tinggi rendahnya langit. Membuatmu marah, mohon Direktur Kuo berbelas kasih. Berikan kami jalan keluar, aku bahkan bisa langsung membuat pernyataan. Dengan anak durhaka yang tidak bisa berbuat baik, hanya merusak ini. Memutuskan hubungan. Ayah, kau bilang apa? Memutuskan hubungan ayah dan anak? Ayah, aku anakmu. Aku tidak punya anak durhaka yang hanya bisa membuat masalah, menghancurkan warisan leluhur. Bukan karena kau menghina Direktur Kuo. Seluruh perusahaan Zhao. Bagaimana bisa terpuruk sampai seperti ini? Direktur Kuo, lihat, aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Dengan begitu, apakah kamu bisa membebaskan grup Zhao kami? Memberi kami jalan keluar? Direktur Zhao. Kalian berdua di sini. Sedang main drama sedih? Satu jadi orang jahat, satu jadi orang baik. Tidak, sama sekali tidak. Baik, karena Direktur Zhao rela mengorbankan keluarga. Memutuskan hubungan dengannya, apakah sekarang aku bisa menangkap orang? Menangkap? Menangkap siapa? Menangkap kriminal yang menyewa pembunuh untuk mencoba membunuhku. Zhao Tianhao. Aku sudah menyerahkan bukti kejahatannya ke pihak berwenang. Kau bisa menunggu untuk membusuk di penjara. Menyewa pembunuh? Ini. Director Guo, Apakah ini salah?
Tidak. Buktinya jelas, pihak berwenang akan segera datang, perkiraan awal. Mungkin bisa dihukum 10-20 tahun. Ayah, tolong ayahku. Aku adalah satu-satunya anak keluarga Sao. Aku tidak mau masuk penjara. Director 2. Cukup, sandiwara buruk kalian ini. Jangan dipentaskan di depanku. Rantai bukti lengkap penyewaan pembunuh. Sudah kuserahkan semua ke pihak berwenang. Setiap orang yang terlibat dalam hal ini, tidak akan kulewatkan satupun. Guolin, jangan keterlaluan. Teriakan hanyalah lolongan orang lemah. Sao Tainhao. Aku masih lebih suka sikap sombongmu sebelumnya. Kau Guolin. Apa yang kau inginkan untuk membebaskan anakku? Apakah harus memaksa orang tua seperti aku untuk berlutut padamu? Baik. Aku berlutut. Ayah, Kalau tahu akan begini, mengapa harus dari awal? Guolin. sekarang ayahku sudah berlutut, kami dari keluarga Sao sudah menyerah padamu. Kinsue juga tidak akan kukejar lagi. Sekarang kau pasti puas kan? Maaf. Aku tidak puas. Kamu. WK. Tak kusangka, seumur hidupku berburu elang, malah dicakar elang. Baka, kau kejam sekali. Kau memang tangguh. Masalah ini akan kami berdua ingat. Kalau kau ingin polisi menangkap anakku, coba saja. Pergi. Tapi kami juga tak akan diam saja. Kau tunggu saja. Direktur Kuo, ayah dan anak keluarga Sao berani melawan Anda. Mereka tak tahu diri. Hari ini Anda menguasai grup Sao. Lalu uang penjualan saham kami kepada Anda. Benar Direktur Kuo, bagaimana proses serah terimanya? Tenang saja, dana akuisisi untuk semua orang akan saya transfer ke rekening yang ditentukan sesuai kontrak. Direktur Kuo bijaksana. Mulai sekarang kami akan mengikuti arahan Direktur Kuo. Benar, saya sudah lama tak suka dengan ayah dan anak itu. Lebih baik mengikuti Direktur Kuo yang punya masa depan. Mulai saat ini, resmi bergabung di bawah naungan Huanyu. Berganti nama menjadi grup Xinghui. Sekretaris Lin. Atur besok jam 3 sore. Di sini akan diadakan upacara serah terima resmi. Dan konferensi pers perubahan nama grup. Baik, Direktur. Guolin. Ini kan grup Sao. Kenapa kita ke sini? Apa terjadi masalah lagi? Memang ada masalah. Ayo masuk lihat. Halo Direktur. Guolin. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Sui, aku lupa memberitahumu. Aku sudah mengakuisisi grup Zhao. Sekarang tinggal sertifikat pengesahan terakhir. Dan tanda tangan transfer saham, tempat ini akan sepenuhnya menjadi milik kita. Akuisisi? Bagaimana mungkin Guolin? Aku membawamu ke sini hari ini khusus untuk menandatangani ini. Dan menemaniku menyaksikan momen bersejarah ini. Mendeteksi host mengganjakan uang untuk istri Kinsue. Akuisisi saham pengendali grup Sao memicu lagi. Hadiah acak khusus, mendapatkan izin penghapusan sekali. Dapat menentukan satu target untuk dihapuskan seketika. Beserta semua jejak kausalitas terkait. Hilangkan target apapun, hapus semua jejak. Kamu mikir apa? Melamun lagi. Gak ada apa-apa. Sedikit memikirkan urusan kerja. Ayo kita masuk. Udah tunggu. Director Chin. Direktur Kim, mohon tanda tangannya. Setelah Anda menandatangani, grup Sao ini, bukan. Grup Xinghui ini resmi menjadi milik Anda. Xiao Sui, tanda tangan saja seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya. Baik. Direktur Kuo, bagaimana dengan pembayaran akuisisi saham kami? Tenang, Sekretaris Lin sedang memproses, segera masuk. Saya Guolin, tidak pernah ingkar janji. Tentu saja, kami sangat percaya dengan integritas Direktur Kuo. Percaya banget. Guolin. Benarkah grup sebesar ini sekarang milik kita? Sekarang kita memegang 51% saham pengendali. Asli, bukan palsu. Tapi aku masih khawatir dengan keluarga Zhao. Mereka pasti tidak akan diam saja. Tenang, kalau mereka berani nekat, aku jamin akan membuat mereka membayar 100 kali lebih mahal. Bahkan 1000 kali lipat.
Kuolin. Dia benar-benar ingin memojokkan kita. Baru saja mengambil kembali saham dari para pemegang saham. Lalu menggabungkan grup Sao ke dalam Xinghui Tech. Membentuk grup sampah bernama Grup Xinghui. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Semua ini gara-gara ulah anak durhaka seperti kamu. Kamu tahu tidak, kalau bukan karena koneksiku, yang berusaha menutupi rencanamu menyewa pembunuh bayaran. Sekarang kamu sudah mendekam di penjara. Aku bilang ya. Siapa tidak bisa kamu musuhi, kok malah musuhi Kuolin ini? Ayah, ini juga bukan sepenuhnya salahku. Aku juga tidak tahu kalau Kuolin itu sehebat itu, ternyata selama ini dia. Pura-pura 5 tapi sebenarnya kuat. Tidak bisa, urusan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Aku benar-benar tidak terima. Keluarga Sao sudah puluhan tahun berakar di Jiangcheng. Aku harus membuat Kuolin ini membayarnya. Ini belum selesai. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Sui. Aku punya kabar baik yang luar biasa untukmu. Kabar baik apa? Akhirnya acara besar kita bisa terlaksana. Acara besar? Acara besar apa? Pernikahan. Aku pernah janji padamu. Akan memberimu pernikahan termegah di dunia. Sekarang semuanya sudah siap. Tinggal memberitahu kejutan terbesarmu ini. Kuolin, sebenarnya pernikahan kita tidak perlu terlalu mewah, prosesnya tidak penting. Yang penting bisa bersamamu selamanya. Bodoh. Memiliki istri sepertimu adalah keberuntungan terbesarku, tapi yang harus ada tetap harus ada. Tenang, pernikahan kita akan dihadiri bintang-bintang. Menjadi pernikahan termegah se-Jiangcheng. Aku akan membuatmu menjadi pengantin paling bahagia dan menakjubkan di dunia. Mendeteksi inang adalah istri Qin Sui. Mempersiapkan pernikahan abad ini, memicu hadiah acak khusus. Mendapatkan skill memutar balik waktu, mundur 24 jam. Menerbitkan misi khusus, menangkap keluarga Zhao sepenuhnya. Setelah misi selesai, hadiah misterius akan didapatkan. Memutar balik waktu. Apa itu? Sistem? Bagaimana cara menggunakan memutar balik waktu ini? Inang dapat mengaktifkan skill secara aktif, mengembalikan garis waktu. Tepat ke titik manapun dalam 24 jam terakhir. Mengubah arah peristiwa yang sudah terjadi. Skill ini sangat hebat, mungkin bisa berguna di saat-saat kritis. Oh ya, hampir lupa urusan penting. Untuk pernikahan kita kali ini, aku sengaja mengirim orang dari Milan. Mengirim gaun pengantin khusus kelas atas dengan pesawat, malam ini sampai. Ayo, kita pulang mencoba gaun pengantin. Pengantinku harus memakai gaun pengantin tercantik. Direktur Kuo, Nona Qin. Gaun pengantin pesanan kalian sudah tiba dengan selamat. Hanya sebuah gaun pengantin, harus pesan khusus repot sekali. Nona Qin tidak tahu, ini adalah pesanan khusus Direktur Kuo, yang sengaja memesan dari desainer gaun pengantin terbaik di dunia. Menghabiskan waktu 1 tahun penuh, biaya jutaan dolar. Dibuat khusus untukmu. Hanya bagian roknya saja. Dai Asi Dengen, 99 Gatis Sapphire Virus and Perniculus Atus. Melon Bankin Kia Badian. Pada hari pernikahan nanti, jika kau memakainya, pasti akan menjadi pengantin paling menakjubkan di dunia. Jutaan dolar? Kuolin, ini terlalu mahal. Aku. Xiao Sui. Kamu adalah istriku. Aku sudah bersumpah, kamu adalah orang yang paling kusayang seumur hidupku. Segala yang kulakukan semata-mata untukmu. Memberikan yang terbaik bagimu adalah tujuan terbesarku dalam mencari uang. Tapi aku masih merasa ini agak. Sudahlah, cepatlah. Pergilah mencoba gaun pengantin dengan nona ini. Ayo cepat, aku. Feng Qiang, ada apa? Kakak, ada masalah. Sesuai perintahmu. Kami mengawasi keluarga Sao 24 jam, baru dapat kabar pasti. Bajingan Sao Tianhao itu tampaknya tidak terima. Setelah diusir dari grup Sao olehmu, dia menghabiskan banyak uang. Melalui jalur khusus, menghubungi pembunuh bayaran dari luar negeri. Sasaran mereka kemungkinan besar adalah kamu, kakak. Sao Tianhao, kamu benar-benar tidak sabar mati. Baik. Kalau begitu, akan kukabulkan keinginanmu. Akan kulenyapkan kamu dari dunia ini. Habis-habisan. Direktur Kuo, silakan. Direktur Kuo datang. Ada yang bisa kami bantu? Di acara pernikahan saya dan istri. Mungkin akan ada tamu tak diundang yang membuat masalah. Saya minta tempat pernikahan saya dibuat dengan tingkat keamanan tertinggi. Seekor lalat pun tidak boleh masuk. Direktur Kuo tenang, kami sanggup melaksanakannya sesuai standar. Perlindungan kepala negara asing. Area akan diblokir elektronik total.
monitor pencitraan panas, isolasi fisik berlapis, personel khusus berpakaian preman di mana-mana. Nanti, dijamin nyamuk pun tidak akan bisa masuk. Bagus. Itulah yang kuinginkan. Selain itu, kami juga akan dilengkapi senjata tercanggih. Dan tim taktis terbaik. Siapapun yang berani berniat mengacaukan pernikahan Anda, kami berwenang menangani di tempat, menjamin pernikahan Anda aman tanpa celah. Dengar penjelasanmu memang bagus, tapi aku punya ide yang lebih menarik dan lebih tuntas menyelesaikan masalah. Apa idenya? Rencananya bisa diubah. Jika pada hari pernikahan, benar-benar ada yang berbuat onar, biarkan mereka masuk. Biarkan masuk, Direktur Kuo. Ini terlalu berisiko. Bagaimana jika Anda dan istri terluka? Zhao Tianhao si gila ini menyewa pembunuh bayaran luar negeri. Dia mungkin mengendalikan dari jauh. Bersembunyi aman, hanya membunuh para pembunuh bayarannya. Dia masih bisa bangkit. Biarkan dia mengira ada celah. Lengah, bahkan datang sendiri, baru bisa kita habisi sekaligus. Akar masalahnya harus diputus selamanya. Lakukan seperti yang kukatakan. Sisakan satu pintu masuk di luar area inti, biarkan orang mereka menyusup dengan lancar mendekati venue utama. Tapi ingat, pintu masuk dan jalur penyusupan ini harus berada di bawah pengawasan mutlak dan jangkauan tembak kita sepanjang waktu. Yang kuinginkan adalah, begitu tokoh inti muncul, dan para pembunuh mulai bertindak sungguhan, langsung tutup jaring. Tangkap hidup-hidup. Jangan ada satupun yang terlepas. Paham, Pak Kuo. Ikan besar dipancing dengan umpan panjang, anjing dikurung lalu dipukul. Hebat. Aku yang akan atur sendiri, pasti aman. Tidak akan ada kejadian tak terduga. Terdeteksi host adalah istri, Kinsue. Penambahan investasi besar untuk keamanan pernikahan memicu hadiah acak khusus. Mendapatkan satu botol ramuan modifikasi genetik batas maksimal. Efeknya memicu sekali penuh. Potensi manusia, kecepatan, kekuatan, daya ledak, daya tanggap, ditingkatkan secara menyeluruh hingga 20 kali lipat batas manusia biasa. Ini hampir seperti manusia super. Zhao Tianhao, siapapun siluman yang kau kirim, di hadapan kekuatan mutlak, mereka hanya seperti ayam dan anjing tanah. Pernikahan aku dan Xiao Sui ini ditakdirkan membuatmu datang tapi tidak bisa pulang. Ramuan dasar yang diminum sebelumnya melipat gandakan kekuatanku. Ramuan pamungkas ini memiliki kekuatan batas lebih dari 20 kali orang biasa. Pernikahan sudah dekat. Ular berbisa Zhao Tianhao ini pasti tidak akan berhenti. Semakin banyak kekuatan, semakin aman Xiao Sui. Kuolin. Aku tidak tahu kenapa. Selalu merasa gelisah di hati. Sepertinya hari ini akan terjadi sesuatu. Xiao Sui, jangan takut. Hari ini kamu cukup jadi pengantin tercantik. Aku tidak akan izinkan siapapun mengganggu pernikahan kita. Ying Yan, target ada di dalam. Kalian sudah pada posisi? Tenang, bos. Dushi, Fushi, Like One sudah sesuai rencana. Menyusup ke hotel dalam 3 kelompok, mengunci posisi pengantin. Siap kapan saja kirim mereka ke neraka. Bagus, tunggu instruksiku. Aku ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri, pasangan brengsek itu dihancurkan di bawah telapak kakiku. Tidak ada tempat untuk dikuburkan. Asalkan Kinsue dan Kuolin dihabisi. Uang yang kalian minta, tidak akan kukurangi sedikit pun. Tenang saja. Orang-orang kami adalah yang bangkit dari darah, tidak pernah gagal. Target pasti mati kali ini. Baik, urusan ini kuberikan padamu. Jangan mengecewakanku. Target ditemukan. Target telah meninggalkan lokasi, arah barat laut. Ulangi. Target telah meninggalkan lokasi. Konfirmasi menerima perintahnya. Dushi, Fushi, Like One sudah masuk dalam jangkauan pengawasan, siap menyelesaikan kapan saja. Para tamu terhormat, sangat senang Anda bisa meluangkan waktu menghadiri pernikahan bos kami, Direktur Kuo dan istrinya Kinsue. Pernikahan Nona Qin. Sekarang mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Sambut kedua mempelai masuk. Xiao Sui, mulai saat ini, aku akan menjagamu seumur hidup. Semua orang jongkok tangan di kepala, berani bergerak mati. Bos, lokasi sudah sepenuhnya terkendali, Anda bisa masuk. Hahaha.
Hao Tianhao. Ternyata kamu, semua ini ulahmu. Tentu saja aku menghabiskan modal terakhir keluarga Sao. Menggandeng pembunuh bayaran terbaik di dunia. Agar pernikahan abad kalian berubah menjadi pemakaman. Zhao Tianhao, kamu benar-benar pikir kamu sudah mengalahkan kami? Sekarat masih sombong, Kuolin. Tidak ingin Kinsue di depanmu ditembak jadi saringan. Sekarang segera berlutut padaku. Zhao Tianhao, aku juga memberimu kesempatan, suruh anak buahmu. Sekarang letakkan senjata, segera menyerah, sampai akhir. Aku biarkan kamu hidup sedikit lebih lama. Omong kosong, Sekarat masih keras kepala, bunuh dia. Sekarang, segera tembak anak ini jadi saringan. Kamu manusia atau hantu? Tidak mungkin. Kamu. Aku minum ramuan gen, fisik. Kekuatan dan ledakan sudah melebihi batas manusia. Senjata kalian terlalu lambat. Kamu benar-benar pikir rencanamu sempurna? Sejak kamu menghubungi pembunuh, rencanamu sepenuhnya dalam kendaliku. Membiarkan orang kalian masuk, hanya untuk menjebak. Sekarang, Zhao Tianhao, kamu masih merasa bisa menyusup ke pernikahanku? Kamu masih ada apa lagi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu tahu rencanaku? Zhao Tianhao, kecerdikan kecilmu ini di hadapan kekuatan sejati tidak ada artinya. Apalagi yang kamu punya? Cepat gunakan, atau nanti tidak ada kesempatan lagi. Hahaha. Kamu pikir kamu menang, Kuolin? Kamu memang hebat. Tapi bagaimana dengan teman dan keluargamu? Dan if you change swag, nyawa mereka. Apakah kamu peduli? Apa yang kamu lakukan? Mati bersama. Jangan. Terdeteksi kekuatan tubuh host melebihi batas manusia. Dapat bertahan di pusat ledakan. Terdeteksi target terikat Kinsue. Tanda kehidupan menghilang. Xiao Sui. Tidak, selamatkan mereka, apapun harganya. Selamatkan istriku. Hadiah khusus, syarat aktivasi terpenuhi. Apakah akan segera diaktifkan? Putar balik waktu ke titik sebelum ledakan, ubah yang sudah terjadi. Akhir yang tragis. Aktifkan. Sekarang, segera aktifkan putar balik waktu. Alin, pernikahan kita akan segera dimulai. Apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Sui, kali ini aku tidak akan Membiarkanmu terluka lagi. Bodoh, apa yang kamu katakan? Hari ini adalah hari bahagia kita. Seharusnya bahagia. Kenapa kamu begitu sedih? Tidak apa-apa, hanya terlalu bahagia. Tunggu sebentar. Aku akan urus sedikit hal. Aku akan segera kembali. Ya, cepatlah. Sistem, bantu aku aktifkan penglihatan tembus. Aku cari bom. Bom ada di sana, hati-hati saat membongkar. Ya. Zhao Tianhao akhirnya meledakkan bom yang tersembunyi ini, karena langit memberiku kesempatan untuk mengulang dan mengubah akhir kali ini. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Direktur Kuo, sesuai petunjuk akurat Anda. Bom telah berhasil dibongkar. Rencana berubah, sekarang. Bawa Zhao Tianhao. Dan Senua kaki tangannya, tangkap mereka semua. Kuolin, kamu licik. Bagaimana kamu tahu? Zhao Tianhao, setiap gerakanmu dalam pengawasanku. Termasuk kamu yang menyuruh anak buahmu memasang bom di hotel. Ini tidak mungkin. Lokasi bom itu sangat tersembunyi. Bagaimana kamu mengetahuinya, Kuolin? Kamu manusia atau hantu?
Rencanaku termasuk lokasi bom. Bagaimana mungkin kamu tahu semuanya? Jika ingin orang tidak tahu, jangan lakukan. Zhao Tianhao. Trik-trik kecilmu, di mataku. Hanya seperti badut yang melompat-lompat. Sejak saat kamu ingin bertindak, akhirmu sudah ditentukan. Bawa dia pergi. Orang-orang resmi akan segera datang. Kegilaanmu akan segera berakhir. Selanjutnya yang menantimu adalah hukuman berat dari hukum. Kuolen. Pak Kuo, Nona Qin menunggumu di aula utama. Sepertinya agak khawatir. Baik, aku segera ke sana. Hari ini di sini, mengalami beberapa hambatan. Tapi membuatku semakin yakin pada satu hal. Aku Kuolin dalam hidup ini akan berlipat ganda. Menghargai wanita di sampingku ini. Qin Sue. Karena dia bukan hanya cinta sejatiku seumur hidup, tapi juga orang yang rela ku jaga dengan nyawaku. Mulai sekarang, baik dalam suka maupun duka, sehat atau miskin, aku Kuolin hanya mencintainya satu-satunya. Menjaganya seumur hidup. Sampai mati. Kuolin, kamu bawa anakku Tianhao. Kemana? Aku sudah telepon dia lebih dari 30 kali. Kenapa tidak ada yang mengangkat? Apa yang kamu lakukan padanya? Zhao Zhenbang. Anakmu menyuruh orang untuk membunuh, berniat membuat keributan di pernikahanku. Dia memasang bom di banyak tempat di hotel, sekarang buktinya jelas. Sudah dibawa oleh pihak berwenang. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kamu memfitnah. Fitnah atau tidak, sebentar lagi kamu tanya saja pada pihak berwenang. Jangan takut, bahaya di sini sudah dibersihkan, mulai sekarang. Tidak ada lagi yang bisa menyakiti kita. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Hello. Ketemu Tianhao belum? Apa katamu? Tianhao sedang diangkut pihak berwenang. Coba melawan dan kabur, tapi belum jauh. Ditabrak truk besar yang tiba-tiba. Sampai tewas. Kok bisa begini? Ah, Semua perbuatan baik dan jahat pasti ada balasannya. Bukan tidak ada balasannya. Tapi waktunya belum sampai. Zhao Tianhao dan ayahnya. Selama ini banyak berbuat jahat, sekarang dapat akhir seperti ini. Memang pantas mereka dapat. Kuolin. Dia sekarang jadi begini. Apa kita harus? Kamu mau gimana? Keluarga Zhao memang pantas, tapi kita tidak boleh. Lihatlah kita dong. Hari ini adalah kita. Kalau dia sampai kenapa-kenapa di sini, tidak bagus juga buat kita. Gini aja, bawa dia ke rumah sakit. Pengadilan terakhir kita serahkan ke hukum, ya? Oke. Dengerin kata istriku. Bawa mereka ke rumah sakit. Gue cerita, gue kemarin nonton film. Terus gue rasa di film itu Oke, gue ngerti. ada apa? Ada masalah? Dari rumah sakit. Zhao Zhenbang selamat, tapi setelah diselidiki lebih lanjut pihak berwenang, anaknya Zhao Tianhao menyewa pembunuh. Pasang bom, dia juga terlibat. Bahkan nyumbang sebagian dana. Akhirnya ditangkap resmi pihak berwenang. Terus? Katanya di penjara, dia berulang kali konfirmasi. Setelah tahu Zhao Tianhao benar-benar tewas. Tidak tahan tekanan, akhirnya depresi sampai meninggal. Tak disangka, keluarga Zhao akhirnya berakhir seperti ini. Memang pantas mereka dapat balasan. Xiao Sui. Sekarang semuanya sudah jelas. Kita akhirnya bisa bersama selamanya. Xiao Sui, hidup kita ke depan harus bahagia sampai tua. Tidak pernah pisah lagi. Iya, kita bersama selamanya, dapat satu hati. Saya tidak bisa.